teman-teman semua, selamat siang. Apa kabar semuanya? Kembali lagi sama saya, Salsabila Setia. Jadi pada video saya kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat artikel populer yang nantinya akan diupload ke Kompasiana. Sekaligus saya akan memaparkan materi apa yang telah saya buat dan saya upload ke Kompasiana. Saksikan terus ya, sampai videonya habis. Nah, cara yang pertama yaitu teman-teman semua harus sudah memiliki akun di Kompasiana. Bagi teman-teman yang belum memiliki akun, jangan khawatir karena teman-teman bisa langsung mendaftar ke Kompasiana dan juga melengkapi profilnya. Jika teman-teman sudah selesai melengkapi profilnya atau melakukan pendaftarannya, teman-teman bisa langsung beralih ke langkah selanjutnya yaitu pembuatan artikel populernya. Nah, teman-teman bisa nih membayangkan kira-kira tema apa yang akan diusungkan, tema apa yang akan diangkat oleh teman-teman, yang akan dibahas oleh teman-teman di dalam isi dari artikel-artikelnya. Nah, di penulisan saya sendiri, saya ini menuliskan artikel populer yang tersusun dari pendahuluan, isi, serta penutup, seperti artikel pada umumnya. Jika teman-teman sudah tahu tema apa yang akan teman-teman angkat, maka mulailah ke dalam penulisan dari artikelnya. Hingga pada bagian terakhir teman-teman, jika sudah menyusun semua isinya, teman-teman bisa langsung menentukan judulnya. Dan jika sudah ditata dengan rapi, jangan lupa untuk langsung upload ke Kompasiana. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan? Cara pembuatan artikel populer disertai dengan penguploadan yang dilakukan di Kompasiana. Selanjutnya, izinkan saya memaparkan materi saya yang akan diupload ke Kompasiana juga nih bersama teman-teman. Di sini saya mengangkat judul mengenai teknologi dan kemanusiaan. Apakah kita semakin mendekat atau semakin menjauh? Oke, langsung aja ya ke pembahasan teman-teman. Jadi, teknologi digital pada saat ini sudah sangat berkembang pesat di berbagai kalangan. Seperti yang teman-teman tahu ya, teknologi digital ini mulai berproses dari yang paling sederhana hingga pada saat ini teknologi digital lah yang menjadi paling diandalkan oleh semua kalangan dan juga oleh semua sektor. Namun, teknologi digital ini juga memiliki dampak ataupun sisi positif dan juga sisi negatifnya loh teman-teman. Kita masuk ke dampak positifnya dulu ya. Oke, jadi dampak positifnya ialah dengan adanya teknologi digital ini bisa memudahkan teman-teman dalam mencari informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Lalu, teknologi digital juga bisa dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, yaitu untuk meningkatkan kreativitas. Kenapa demikian? Karena dengan adanya teknologi digital kan memudahkan kita untuk mencari informasi ya. Jadi kita bisa mengetahui lebih banyak tentang kebudayaan-kebudayaan di luar sana, tentang adat istiadatnya seperti apa, dan masih banyak lainnya. Dan juga terdapat kemudahan di dalam belajar kita ini karena sekarang tuh udah ada yang namanya perpustakaan online. Oke, lanjut selanjutnya ada dengan adanya teknologi digital ini bisa memudahkan kita dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari. Nah, terutama Gen Z nih. Gen Z itu sangat banget sering dan sudah sangat memanfaatkan banget yang namanya dengan adanya e-commerce ini. Sudah sangat memanfaatkan e-commerce ini nih dalam memenuhi kebutuhannya, baik dari alat tulis, baju, pakaian, ataupun sepatu, dan masih banyak lainnya nih. Semua itu tersedia di e-commerce teman-teman. Dan juga bagi yang berbisnis di e-commerce, ini tuh kita bisa mendapatkan keuntungan. Nah, teman-teman tuh kalau penjual melalui e-commerce kan kita bisa melihat ya kira-kira sasaran pasarnya seperti apa, terus rata-rata harganya berapa. Jadi teman-teman tuh bisa memperkirakan terlebih dahulu sebelum teman-teman memasarkannya ke e-commerce itu. Selanjutnya ada kemudahan dalam berkomunikasi dengan teman, keluarga maupun rekan bisnis. Seperti yang telah saya rasakan sekarang, dengan adanya teknologi digital ini sangat memudahkan saya untuk berkomunikasi dengan teman dan juga keluarga saya di kampung halaman gitu. Nah, di dalam bidang kesehatan, teknologi digital ternyata juga bermanfaat loh teman-teman. Salah satunya yaitu teknologi digital ini dimanfaatkan untuk mendeteksi dini, mendiagnosis, dan juga kita berkonsultasi secara online dengan tenaga kesehatan. Nah, ini biasanya melalui aplikasi-aplikasi gitu, tapi tenang aja teman-teman, di sini tenaga kesehatannya itu yang pure benar-benar tenaga kesehatan dan aplikasinya ini juga sudah terjamin.
Nah, kira-kira itu dampak positif dari adanya teknologi digital ini, teman-teman. Kita langsung masuk ke teknologi digital yang memberikan dampak negatifnya seperti apa ya kira-kira, teman-teman? Oke, kita langsung masuk ke dampak negatif dari teknologi digital ya, teman-teman. Jadi yang pertama ialah maraknya hoax yang sangat merugikan. Benar sekali, teman-teman, hoax ini sangat dengan mudah menyebar luas di kalangan pengguna teknologi digital. Yang kedua, terdapat penyebaran pornografi yang tidak sejalan dengan pengamalan Pancasila Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan juga beradab. Selanjutnya dengan segala kemudahan yang diberikan oleh teknologi digital yang teman-teman rasakan pada saat ini, itu malah menimbulkan perilaku malas di dalam diri kita. Padahal biasanya seseorang itu bisa melakukan kegiatan tersebut, tapi malah dihandle semuanya dengan teknologi digital ini, teman-teman. Itu sangat tidak baik ya. Selanjutnya teknologi digital ini bisa menyebabkan pula seseorang jadi kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar ya, teman-teman. Ataupun bisa menyebabkan di dalam diri seseorang ini adanya perilaku individualisme yang sangat tinggi. Yang selanjutnya terdapat ancaman hak kekayaan intelektual yang sangat merugikan. Ini dikarenakan mudahnya dalam pengambilan data, atau biasanya kita kenal dengan sebutan ada juga sabotase atau pengambilan karya secara ilegal lainnya gitu, teman-teman. Selanjutnya teknologi digital juga menjadi salah satu penyebab maraknya tawuran pada remaja saat ini. Itu biasanya dikarenakan adanya provokasi nih, teman-teman, ataupun kesalahan informasi yang dengan cepat itu menyebar dari kalangan yang satu ke kalangan yang lain, sehingga bisa menyebabkan emosional yang memuncak dan menyebabkan bentrokan gitu, teman-teman. Nah, itu saja, teman-teman, dampak positif dan dampak negatif dari teknologi digital. Oke, jadi alangkah baiknya teman-teman selalu menggunakan teknologi digital dengan cermat dan juga dengan bijak ya, teman-teman, agar teman-teman semua bisa mendapatkan dampak positif dari teknologi digital ini dan terjauhkan pastinya ya, teman-teman, dari dampak negatifnya. Yuk mulai sekarang bijak dan cermat dalam penggunaan teknologi digital. Nah, sekiranya itu saja, teman-teman, pembahasan dari saya. Diharapkan teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun teman-teman ingin membaca artikel saya, bisa langsung kunjungi saya di Kompasiana, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Sampai jumpa.